Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang barisan monoton dan subbarisan. Di sini oleh saya sendiri, Adi Kusumrofiah, dan teman saya, Aulia Ika Afifioni. Ini materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Bisa disampaikan. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Mbak. Oke. Hari ini kita belajar tentang barisan monoton dan subbarisan. Untuk di buku ada pada halaman 5.28. Untuk teman-teman silakan membuka bukunya masing-masing. Barisan monoton. Misalkan A sama dengan AN adalah barisan bilangan real. Kita mengatakan bahwa A adalah turun apabila memenuhi ketaksamaan A1 lebih kecil atau sama dengan A2 lebih kecil atau sama dengan dan seterusnya sampai ke lebih kecil atau sama dengan AN lebih kecil AN-1 lebih kecil atau sama dengan sampai seterusnya. Kita mengatakan bahwa A naik jika memenuhi ketaksamaan A1 lebih besar atau sama dengan A2 lebih besar atau sama dengan dan seterusnya sampai ke AN lebih besar AN-1 dan seterusnya. Kita mengatakan monoton jika barisan itu naik atau turun. Berikut adalah barisan naik, yaitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada X, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Jika X lebih besar dari 1. Oke, slide selanjutnya. Berikut adalah barisan turun, yaitu 1,1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. 1,1/2 dalam kurung 1/2 pangkat 2, dalam kurung 1/2 pangkat 3 sampai seterusnya. Selanjutnya adalah barisan yang tidak monoton, yaitu +1, -1, +1, dan seterusnya. Yang tidak monoton yang selanjutnya adalah -1, +2, -3, seterusnya sampai -1n. Berikut barisan tidak monoton tetapi nyaris monoton, yaitu 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada -2, 0, 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Oke, lanjut. Contoh. Oke, teorema ini ada pada halaman 5.29. Yang pertama, jika A sama dengan AN barisan monoton naik, maka lim AN sama dengan supremum AN. Yang kedua, jika A sama dengan AN barisan
monoton turun, maka lim AN sama dengan infimum himpunan AN. Bukti. Misal A adalah barisan monoton terbatas, maka A naik atau turun. 1. Kita melakukan dulu kasus di mana A barisan monoton naik. Menurut ketentuan, karena barisan itu terbatas, terdapatlah bilangan real positif M. Sedemikian sehingga AN lebih kecil dari M untuk semua N elemen bilangan asli. Menurut prinsip supremum A sama dengan supremum himpunan AN N elemen bilangan asli. Akan ditunjukkan bahwa A sama dengan lim himpunan AN jika diberikan epsilon lebih besar dari 0. Maka A kurang epsilon bukanlah batas atau batas untuk himpunan AN N elemen bilangan asli atau N besar. Maka terdapatlah bilangan asli K sama dengan K epsilon. Sedemikian sehingga A kurang epsilon lebih kecil dari AK, tetapi karena AN adalah barisan naik, maka A dikurangi epsilon lebih kecil dari AK, lebih kecil dari AN, lebih kecil dari A untuk semua N, lebih besar dari K. Nilai mutlak AN min A lebih kecil epsilon untuk semua N lebih besar K. Karena epsilon diambil sembarang, kita simpulkan bahwa AN konvergen ke A dikurangi E lebih kecil AK. Oke, terus selanjutnya. Contoh 5.5 bisa dilihat pada buku halaman 5.30. Yang pertama, misalkan AN sama dengan 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3 plus 1 per 4 plus 1 per 5 seterusnya sampai 1 per 6 untuk N elemen bilangan asli. Karena AN plus 1 sama dengan AN plus 1 per N plus 1 lebih besar dari AN. Tampak bahwa AN adalah barisan naik. Apakah terbatas? Ternyata tidak, sebab A2N sama dengan 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3 plus 1 per 4 seterusnya. Sampai sampai 1 per 2 pangkat N min 1 plus 1. Seterusnya sampai 1 per 2 pangkat N. Sama dengan 1 plus 1 per 2 dalam kurung 1 per 4 tambah 1 per 4 seterusnya sampai 1 per 2 pangkat N seterusnya sampai 1 per 2 pangkat N. Sama dengan 1 plus 1 per 2 tambah 1 per 2 seterusnya sampai 1 per 2. Sama dengan 1 plus 1 per 2. Dengan demikian, barisan AN tak terbatas, dan karena itu barisan AN adalah divergen. Oke, lanjut. Selanjutnya ada teorema 5.10. Setiap subbarisan dari barisan bilangan real konvergen adalah konvergen. Bukti. Misalkan BI adalah subbarisan dari barisan AI, maka BI sama dengan ANI untuk setiap I elemen N atau I elemen bilangan asli. Menurut ketentuan, barisan AI konvergen. Misalnya ke A,
Jadi diberikan epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu bilangan asli ke epsilon. Sedemikian hingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan dari k epsilon. Berlaku untuk nilai mutlak dari a n min a lebih kecil epsilon untuk n lebih besar k epsilon. BI, di mana BI sama dengan ANI, tentulah NI lebih besar I untuk setiap I elemen N. Jika I lebih besar dari K epsilon, maka N lebih besar K epsilon, sehingga ketaksamaan di atas berlaku pula untuk nilai mutlak dari A, NI, min A, lebih besar epsilon untuk, maksudnya lebih kecil dari epsilon untuk N elemen K epsilon. Namun B sama dengan AN, sehingga ketaksamaan terakhir menjadi nilai mutlak dari BI dikurangi A lebih kecil dari C untuk I lebih besar dari K epsilon. Oke, selanjutnya. Oke, contoh 5.8. Contoh ini ada pada halaman 5.33. Carilah lim B sama dengan B pangkat N, 0 kurang dari B kurang dari 1. Ambillah subbarisan C dari barisan B dengan C sama dengan Cn sama dengan B pangkat 2, B pangkat 4, B pangkat 5, dan seterusnya. Lim B sama dengan lim C. Jika lim B sama dengan B, tentulah lim C sama dengan B pangkat 2. Jadi kita mempunyai B sama dengan B pangkat 2, sehingga B0 atau 1. Karena 0 kurang dari B kurang dari 1, dan B adalah barisan turun. Kita simpulkan bahwa B sama dengan 0. Teorema 5.11. Misalkan A sama dengan AN adalah barisan bilangan real. Pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Barisan A sama dengan AN tidak konvergen ke suatu bilangan A elemen R. Terdapatlah suatu epsilon 0 lebih besar dari 0. Sedemikian hingga untuk seberang I elemen bilangan asli. Terdapatlah N elemen bilangan asli sedemikian N lebih besar atau sama dengan dari K dan nilai mutlak AN min A lebih besar dari epsilon 0 untuk semua N elemen bilangan asli. Contoh 5.9 ada pada halaman 5.35. Barisan A sama dengan min 1 pangkat N divergen. Ambillah subbarisan A aksen sama dengan 1 dan A double aksen sama dengan min 1 dari A. Lim A aksen sama dengan 1, lim A double aksen sama dengan min 1. Tidak mungkin kedua-duanya sama dengan lim A.
jadi A divergen. Selanjutnya, bukti barisan A sama dengan 1,1 per 2,3, 1 per 4, 5, dan seterusnya, yaitu divergen. Ambil subbarisan A aksen sama dengan 3,5,7, seterusnya. Dari A, barisan A aksen divergen, jadi barisan aslinya juga divergen. Oke, lanjut. Selanjutnya ada C, penerapan ekor barisan. Perhatikan ekor barisan AN di bawah ini. AN0 sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, terusnya. Selanjutnya ada AN1 sama dengan A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Selanjutnya ada AN2 sama dengan A3, A4, A5, A6, A7, dan seterusnya. Selanjutnya ada AN3 sama dengan A4, A5, A6, A7, A8, dan seterusnya. Dan pada umumnya, ANM sama dengan AM plus 1, AM plus 2, AM plus 3, AM plus 4, seterusnya. Barisan AN M plus K adalah subbarisan dari ANM. Selanjutnya ada lemma 5.1. Misalkan AN adalah barisan sedemikian rupa sehingga untuk setiap bilangan cacah M terdapat suatu suku dari barisan ANM yang merupakan batas bawah dari barisan AN. Maka AN mempunyai subbarisan monoton tak turun. Oke, lanjut. Bukti. Yang diketahui beberapa suku dari barisan AN adalah batas bawah untuk AN. Ini kasus untuk M sama dengan 0. Jadi terdapat bilangan asli terkecil K1 menurut aksioma urutan. Sedemikian rupa sehingga A K1 adalah batas bawah untuk AN. Tetapkan B sama dengan A K1. Sekarang pandang barisan AN K1 sama dengan A K1 plus 1, A K1 plus 2, seterusnya. Menurut ketentuan beberapa suku dari AN, K1 adalah batas bawah dari barisan AN, K1. Jadi terdapatlah bilangan asli terkecil K2 sedemikian rupa sehingga K2 adalah batas bawah untuk AN K1. Selanjutnya ada lemma 5.2. Misalkan AN adalah barisan dengan sifat berikut. Terdapat bilangan cacah M sedemikian rupa sehingga tidak ada suku dari barisan ANM yang menjadi batas bawah untuk ANM. Maka barisan AN mempunyai suatu subbarisan monoton turun. Oke. Selanjutnya. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Mbak Adi Kusnul. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya ini ada teori. Bentar.
bukti ya, bukti dari lemma 5.2. Misalkan B1 sama dengan AM plus 1. Menurut ketentuan Suaranya terputus. Ke-mute ya suaranya, Mbak Aulia Ika. Sebentar. bisa didengar suara saya? Bisa. Ya, teruskan ya. Saya ulangi. Bukti, misalkan B1 sama dengan AM plus 1. Menurut ketentuan, B1 bukanlah batas bawah untuk barisan ANM. Ini berarti bahwa terdapat beberapa suku dari barisan ANM yang nilainya lebih kecil daripada B1. Demikian Pak, sehingga AN plus K2 lebih kecil dari B1. Tetapi, namun B2 bukanlah batas bawah dari barisan ANM, sehingga terdapatlah bilangan asli K3 lebih besar dari K2 sedemikian rupa, sehingga AN besar plus K3 lebih kecil dari B2. Kemudian ada teorema 5.12. Setiap barisan bilangan real mempunyai suatu subbarisan monoton. Bukti, misalkan AN sebarang barisan bilangan real, maka tepat salah satu dari pernyataan di bawah ini adalah benar. Yang pertama, untuk setiap bilangan cacah M, terdapat suatu suku dari barisan ANM yang merupakan batas bawah untuk barisan ANM. Bukti yang kedua, pernyataan yang kedua, terdapat suatu bilangan cacah M sedemikian rupa sehingga tidak ada suku dari barisan ANM yang merupakan batas bawah dari barisan ANM. Yang ketiga, selanjutnya, jika A benar, AN memuat suatu subbarisan monoton tak turun menurut lemma 5.1. Dan jika B benar, maka
AN memuat suatu subbarisan monoton turun menurut lemma 5.2. Jadi, dalam kasus yang sama pun, barisan AN memuat subbarisan monoton. D. Barisan Cauchy. Definisi 5.8. Suatu barisan bilangan real A sama dengan AN dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli H epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli n, m lebih dari sama dengan H epsilon, suku-suku AN, AM memenuhi nilai mutlak AN kurang dari AM memenuhi nilai mutlak AN min AM kurang dari sama dengan epsilon. Di sini ada teorema 5.13. Di buku terdapat pada halaman 5.38. Teorema yang pertama, setiap barisan bilangan real yang konvergen adalah barisan Cauchy. Yang kedua, setiap barisan Cauchy dari bilangan-bilangan real adalah terbatas. Setiap barisan Cauchy dari bilangan-bilangan real adalah konvergen ke bilangan real A. Kriterion Cauchy 1 dan 3 dapat diungkapkan. Suatu barisan bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika barisan itu barisan Cauchy. Bukti, misalkan A sama dengan AN adalah barisan bilangan real yang konvergen ke A elemen R diberikan epsilon lebih dari 0. Terdapatlah bilangan asli K epsilon per 2 sedemikian sehingga untuk N lebih dari sama dengan K epsilon per 2 berlaku nilai mutlak AN min A kurang dari epsilon per 2. Jadi, jika H epsilon sama dengan K epsilon per 2 dan jika N, M lebih dari sama dengan H epsilon, maka kita mempunyai nilai mutlak AN min AM sama dengan AN min AM min A plus A sama dengan nilai mutlak dalam kurung AN min A ditambah dalam kurung A min AM kurang dari sama dengan nilai mutlak dalam kurung AN min A ditambah nilai mutlak dalam kurung A min AM kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon telah diambil sebarang, maka AN adalah barisan Cauchy. Contoh 5.10. Barisan 1 per N konvergen akan kita tunjukkan bahwa 1 per N adalah barisan Cauchy. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka terdapatlah bilangan asli H sama dengan H epsilon sedemikian sehingga H lebih dari epsilon per 2. Jadi, jika N, M lebih besar sama dengan H, maka nilai mutlak 1 per N dikurangi 1 per M kurang dari sama dengan 1 per N plus 1 per M kurang dari sama dengan 2 per H kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0, kita simpulkan bahwa 1 per N adalah barisan Cauchy. Sehingga menurut kriterion Cauchy, barisan ini konvergen. Selanjutnya, barisan kontraktif. Definisi 5.9. Suatu barisan bilangan real A sama dengan AN
Jika dikatakan barisan kontraktif, jika terdapat bilangan konstanta C, 0 kurang dari C kurang dari 1, sedemikian sehingga nilai mutlak A n plus 2 kurang dari A n plus 1 kurang dari sama dengan C dikali nilai mutlak A n plus 1 kurangi A n untuk semua n elemen bilangan asli. Bilangan C disebut konstanta dari barisan kontraktif itu. Teorema 5.14. Setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy dan karena itu konvergen. Bukti. Syarat barisan kontraktif kita terapkan terus-menerus sebagai nilai mutlak A n plus 2 dikurangi A n plus 1 kurang dari sama dengan C dikali nilai mutlak A n plus 1 dikurangi A n kurang dari C dikali C dalam C nilai mutlak A n min 1 kurang dari sama dengan C pangkat 3 dikali nilai mutlak A n min 1 dikurangi A n min 2 kurang dari sama dengan C pangkat 4 nilai mutlak A n min 3 dikurangi A n min 4 kurang dari sama dengan seterusnya sehingga kurang dari sama dengan C pangkat n dikali nilai mutlak A2 min A1. Untuk M lebih dari N, kita dapat mengestimasi nilai mutlak AM min AN dengan menerapkan ketaksamaan segitiga dahulu, kemudian sifat kontraktifnya, yaitu nilai mutlak AM min AN kurang dari sama dengan nilai mutlak AM dikurangi AM min 1 ditambah nilai mutlak AM min 1 dikurangi AM min 2 ditambah seterusnya ditambah nilai mutlak AN min 1 dikurangi AN kurang dari dalam kurung C pangkat M min 2 ditambah C pangkat M min 3 ditambah sedemikian sehingga C pangkat N min 1 nilai mutlak A2 dikurangi A1. C pangkat N min 1 dalam kurung C pangkat M min N min 1 ditambah C pangkat M min N min 2 ditambah seterusnya sehingga ditambah 1 nilai mutlak A2 min A1. C pangkat N min 1 dalam kurung 1 min C pangkat M min N per 1 min C nilai mutlak A2 dikurangi A1 kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 dalam kurung 1 per 1 min C nilai mutlak A2 dikurangi A1. Karena untuk 0 kurang dari C kurang dari 1, limit C pangkat N sama dengan 0. Jadi menurut kriterion Cauchy, barisan A sama dengan AN adalah barisan konvergen. Korolari 5.14. Jika A sama dengan AN adalah barisan kontraktif dengan konstanta C, 0 kurang dari sama dengan C kurang dari 1, dan jika lim A sama dengan A, maka nilai mutlak A min AN kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C, nilai mutlak
A2 min A1. Kemudian nilai mutlak A min AN kurang dari sama dengan C per 1 min C. Nilai mutlak AN min AN min 1. Buktinya dapat dilihat di buku pada halaman 5.42. Selanjutnya F. Sifat-sifat barisan divergen. Definisi 5.10. Misalkan AN adalah sebuah barisan bilangan real, kita mengatakan AN mendekati plus tak hingga dan menuliskan lim AN sama dengan plus tak hingga jika untuk setiap A elemen bilangan real terdapatlah bilangan asli K A sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan KA maka AN lebih dari A. Kita mengatakan AN mendekati negatif tak hingga dan menuliskan lim AN sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap beta elemen bilangan real terdapatlah bilangan asli K beta sedemikian sehingga jika N lebih dari K beta maka AN lebih dari beta. Kita mengatakan AN murni divergen dalam kasus lim AN sama dengan positif tak hingga atau lim AN sama dengan negatif tak hingga. Kemudian ada teorema 5.15. Sebuah barisan bilangan real monoton adalah murni divergen jika dan hanya jika AN adalah barisan monoton naik tak terbatas, maka lim AN sama dengan positif tak hingga. Jika AN adalah barisan monoton turun tak terbatas, maka lim AN sama dengan negatif tak hingga. Yang ketiga, jika AN dan BN adalah barisan bilangan real dan AN kurang dari sama dengan BN untuk semua N elemen bilangan asli. Yang keempat, jika lim AN sama dengan positif tak hingga, maka lim BN sama dengan positif tak hingga. Yang kelima, jika lim BN sama dengan negatif tak hingga, maka lim AN sama dengan negatif tak hingga. Sebentar. Kemudian selanjutnya, jika AN dan BN adalah barisan bilangan real positif dan misalkan untuk suatu L elemen R dengan L lebih dari 0, maka lim AN per BN sama dengan L. Maka lim AN sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika lim BN sama dengan negatif sama dengan positif tak hingga. Untuk bukti-bukti yang lainnya bisa dilihat di buku ya. Sekian untuk materi yang disampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mbak, untuk yang contoh soal pembahasannya tidak dibahas. Ya, soalnya dibahas.
Gimana Mbak Adik Husnul, Mbak Aulia? Agak dipercepat ya waktunya. Maaf, untuk contoh soal yang mana ya Pak ya? Yang ada di latihan itu. Ya. Bebas yang mana saja silakan. Ya maaf ya teman-teman, bisa dilihat latihan di halaman 5.46. Maaf ya, ini gambarnya tidak ditampilkan. Silakan teman-teman membuka di buku. Untuk latihan yang nomor 2. Contoh ya, contoh untuk latihan yang nomor 2. Jika Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan akar 2 plus YN, tunjukkan bahwa YN konvergen dan carilah limitnya. Jawabannya, Y1 sama dengan 1, kemudian kan YN plus 1, misalkan kita N-nya 1, berarti kan Y2 sama dengan akar 2 plus 1, tadi kan N-nya kan 1, sehingga YN yang dalam akar itu sama dengan Y1, sehingga 1, sehingga Y2 sama dengan akar 3 hasil dari akar 2 plus 1. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti Y3 sama dengan akar 2 ditambah Y2, tadi kan Y2-nya akar 3, sehingga Y3 sama dengan akar 2 ditambah akar 3. Kemudian YN monoton naik. Untuk menunjukkan YN konvergen, maka harus ditunjukkan bahwa lim YN ada. Misalkan lim YN sama dengan lim YN plus 1 sama dengan Y, maka Y sama dengan akar 2 plus Y, Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan min 1, 2. Lim YN sama dengan 2. Oke, gimana? Jika perlu ditambahi, silahkan dari teman-teman yang mau menambahi dari jawaban saya. Yang tadi tanya namanya siapa ya? Aili, Mbak. Gimana Mbak Ili? Apakah mau ditambahi lagi? Cukup, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Ya, karena waktunya terbatas ya, silakan ditutup kalau sudah nggak ada pertanyaan. Terima kasih
atas waktunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.